Dan untuk kabar selanjutnya ini datang dari Dena Devanka yang membongkar. Membongkar nafkah yang katanya nafkah untuk anak ini tidak sesuai. Gitu kan, memang Dena ini kan sudah bercerai dari Ijong ini sejak tahun 2022 lalu gitu kan. Nah katanya nafkahnya itu yang diberikan untuk anak-anaknya itu mestinya segini, kok malah segini. Gitu. Jadi dia juga mengatakan kalau nafkah ini selama ini hanya sanggup untuk membayar biaya sekolah aja ya. Kita akan cari tahu seperti apa ceritanya dalam tayangan berikut ini. Dena Devanka dan Jonathan Fritzi akhirnya memutuskan untuk bercerai setelah 10 tahun mengarungi biduk rumah tangga bersama. Keputusan untuk berpisah itu diambil lantaran keduanya merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan pernikahan mereka. Sejak menikah pada 2012 lalu, pasangan yang telah dikaruniai 3 orang anak ini selalu berselisih paham. Selama 10 tahun berumah tangga, tak lantas membuat keduanya menemukan solusi atas permasalahan yang menerpa pernikahan mereka. Kini, meski telah resmi bercerai usai diputus Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 Februari 2022 lalu, Dena dan pria yang akrab disapa Ijong itu masih terus berseteru. Keduanya masih mempermasalahkan nafkah yang harus diberikan Ijong untuk ketiga anaknya. Dena Devanka mengaku nafkah yang diberikan Jonathan Fritzi tidak sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Walaupun begitu, Dena mengaku menerima berapapun nafkah yang diberikan Ijong untuk anak-anaknya. Dena mengaku legowo menerima nafkah yang diberikan Ijong lantaran ia sudah lelah jika harus terus berdebat dengan mantan suaminya itu. Papanya kasih, tapi ya kasih seininya aja, seadanya, semaunya dia, ya aku terima aja. Alhamdulillah. Tiap bulan tapi selalu ngasih ya Pak? Kasih. Untuk anak-anak cukup apa gimana? Cukup ya, cukup buat les sama jajan itu aja. Kalau sesuai enggak sih. Tapi nggak apa-apa, aku udah capek konflik, aku udah capek debat gitu kan. Lagi pula kan dia kayaknya juga maksudnya ya ada kehidupan sendiri, aku juga udah happy juga. Jadi kayak kita sama-sama move on aja. Giliran dia jemput anak ya udah aku kasih waktu. Di lain kesempatan, Dena sempat mengungkapkan jika Ijong tak sanggup untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya. Bahkan Ijong hanya memberikan setengah dari uang sekolah anaknya yang seharusnya dibayarkan. Meskipun begitu, Dena tetap menerimanya dan berusaha untuk menambah kekurangan biaya sekolah sang buah hati. Namanya kan sekolah swasta ya, gitu loh. Anak-anak suka banget sekolah di sini. Dan apa sih, cuman lebih meminta pertanggungjawabannya dia sebagai sebagai papanya, yang dimana dia itu masih mampu, masih sehat dan masih bekerja, gitu loh. Jadi kalau misalnya dia tidak berpenghasilan, dia tidak bekerja, ayo nggak apa-apa, datang ke saya. Dia kita sama-sama komit gitu loh. Untuk saya nggak bisa punya penghasilan di segala macam gitu loh. Tapi kalau ini kan ada, gitu, ya kan. Jadi disitulah saya bisa menuntut haknya anak-anak yang memang harusnya itu dia penuhi dong. Tapi ternyata dia hanya menyanggupi setengahnya dari biaya. Nah itu dia. Setelah kemarin ribut apa segala macam, baru dia kirim uang. Tapi setengahnya dari biaya SPP. Setengahnya berapa deh kalau gitu? Setengahnya lah. Enggak sih, tidak semahal dengan anak-anak artis di Jakarta inilah gitu loh sebenarnya ya. Tak hanya itu, Dena juga menyebut Ijong menggabungkan biaya cicilan leasing mobil ke dalam nafkah anak. Tentu saja Dena menyebut nafkah yang dibayarkan Ijong untuk anaknya tidak akan cukup untuk membiayai cicilan mobil. Dena juga mengatakan tidak seharusnya biaya cicilan mobil dimasukkan ke dalam nafkah anak. Ya gini, bukti transferan itu kan memang ada yang bulan ya. Itu nafkah dia bulan itu hanya sekitar 10 sampai 12 karena dia sudah mengeluarkan bukti itu. Akhirnya aku juga speak up. 10 sampai 12 itu hanya biaya nafkah 6 juta dan sisanya itu untuk les anak. That's it, itu aja. Jadi untuk biaya cicilan mobil leasing itu jangan dia masukkan ke dalam biaya nafkah anak dong. Bener gak gitu loh. Itu leasing itu kan itu tanggung jawabnya dia dengan pihak leasing. Jangan digabungin tiba-tiba, kalau digabungin 2 bulan ya pastilah jadi 40 juta. Sementara itu, Ijong juga sempat memberikan klarifikasi terkait masalah nafkah yang diutarakan Dena Devanka. Ijong menegaskan bahwa dirinya selalu mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Itu 10 juta banyak tahu. Contohnya, anak-anak lagi di Bandung, lagi syuting, pengen jajan, kirimin dong, aku transfer 10 juta, banyak gak? Jadi bukan kebutuhan primernya anak-anak. Kebutuhan sekolahnya anak-anak sudah aku bayar selama sebanyak sekitar 200 selama 1 tahun. Dan aku akan terus seperti itu. Jadi per tahun. Yang kayak gini-gini, ini tuh jajan anak-anak 1 hari. Oke.
Iya, kan ada jadi dia posting kayak gini harusnya malu ya. Oke, kan ada putusan pengadilan tuh kemarin berapa itu nilainya per bulan? Dena maunya 30 juta untuk anak-anak. Terus? Ya, pada kan yang sudah pernah dijalanin selama anak-anak itu lahir dan sampai seperti sekarang, itu jumlahnya nggak seperti itu. Kenapa Dena harus minta lebih? Mas, sekolahnya mungkin beda kali uang Kan sekolah udah dibayar. Itu di luar sekolah. Oh, di luar sekolah. Dan itu udah kamu kasih tuh? Sudah dong. Sekolah udah dikasih. Sekolah udah dikasih. Enggak, yang 30 itu ya kan itu permintaan Dena. Kan nggak sesuai. Makanya aku banding. Oh, ini yang dibanding kemarin. Iya. Termasuk soal bulanannya. Jadi sekolah udah hariannya makannya apa segala macam, kamu keberatan dengan jumlah itu gitu ya? Harian makan semuanya udah. Itu 30 juta itu nggak tahu Dena minta buat apa. Oh, makan udah semua? Udah. Menurut hitungan? Loh, emang seperti itu. Anak-anak nggak pernah terlantar gitu. Oh gitu. Di luar uang sekolah tuh? Iya. Hingga saat ini, Dena dan Jonathan Fritzi tak pernah menjalin komunikasi terkait masalah anak mereka. Dena mengaku komunikasinya dengan Ijong dilakukan melalui mediator. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari perseteruan antara dirinya dengan mantan suaminya itu. Walaupun begitu, Dena mengaku dirinya sebenarnya sudah tidak ingin lagi berseteru dengan Ijong. Namun ia tidak menampik kemungkinan dirinya dan Ijong berdamai sangatlah tidak mungkin. Berdamai, aduh ini sering banget ditanyain. Kalau berdamai sebenarnya aku pengennya tuh fine-fine aja gitu loh. Kepengennya kayak kita bisa komunikasi, tapi kan sampai sekarang kita komunikasinya melalui mediator. Tapi ya udah, selama mediator itu masih belum keberatan, ya kita syukur alhamdulillah gitu loh. Ya udah, komunikasi langsung gitu loh. Maksudnya kayak selalu jadinya nanti jadi konflik, jadi ribut. Sementara itu, Jonathan Fritzi belakangan ini sudah tidak segan-segan lagi untuk menampilkan kemesraannya dengan Ririn Dwi Ariyanti. Dena sendiri tidak menampik, dirinya banyak mendapat kiriman dari warganet potret kebersamaan Ijong dengan Ririn Dwi Ariyanti. Walaupun begitu, Dena tidak mau ambil pusing. Bagi Dena saat ini, ia dan Ijong sudah memiliki kehidupan masing-masing. Aku udah stop, aku melarang kayak netizen atau apa kirim-kirimin foto atau video mengenai dia dan kehidupan pribadinya dia ya. Buat aku kayak, udah dong jangan kirim-kirim karena buat aku kayak distract banget gitu loh. Jadi kayak kita kan udah punya kehidupan masing-masing dan aku udah happy juga. Kini Dena mengaku sudah mulai membuka hati lagi untuk pria baru. Namun, ia mengatakan hingga saat ini masih belum memiliki pasangan. Walaupun begitu, Dena tidak menampik ada beberapa pria yang mendekati dirinya. Aku belum sih, belum. Yang deket ada tapi belum firm gitu loh. Seperti itu ya ternyata klarifikasinya ya. Ya sudah, mudah-mudahan Dena bisa mendapatkan rezeki yang lebih, yang penting bisa untuk menafkahi dan juga menghidupi anak-anaknya ya. Betul, karena nggak bisa ya berharap pada orang lain sebenarnya, berharaplah pada diri sendiri.